Welcome to EBS Point Channel. Oke teman-teman, selamat datang di EBS Point. Kita akan update kembali ya Bitcoin. Di terakhir kita update tanggal 3 Mei ya teman-teman. Tanggal 3 Mei kemarin kita update terbaru untuk technical outlook ya, tanggal 3 Juni. Oke, let's see. Kita akan lihat kemarin kita proyeksikan market akan turun ya teman-teman. Dan 2 hari berturut-turut ya. Dia turun ya, walaupun ada manipulasi dikit ya. Kita kemarin long dikit dan dapat profit, dan perhatikan sekarang dia tetap ya, dia akan turun teman-teman ya. Dia akan tetap turun tuh. Jadi untuk 1 minggu ini ya, kita samakan persepsi dulu teman-teman. Jadi candle putih ini adalah candle power ya teman-teman. Walaupun kelihatan kecil gini ya, tapi dia power ya. Kenapa? Karena dia tepat di area resisten ya, tepat di area resisten yang dia nggak mampu breakout ya, nggak mampu breakout. Terus ada engulfing yang kecil ini termasuk engulfing ya teman-teman. Jadi jangan berpikir engulfing itu hanya yang candle besar seperti ini ya. Ini juga termasuk engulfing ya, walaupun tidak sebesar candle yang ini ya. Jadi ini tetap engulfing. Makanya kemungkinan 1 minggu ini ya dia akan mencoba untuk memfill 103.022. Makanya kemarin proyeksi kita itu untuk Selasa, Rabu, Kamis ya, Jumat bahkan akan candle putih. Hanya saja kemarin ada yang berulah ya. Makanya kalau teman-teman kemarin udah bener sell-nya tapi kena ini ya, ya berulah dikit ini, ya itulah smart money teman-teman. Dia nggak mau diikutin ya. Pada dasarnya dia tidak mau diikutin. Nanti kita akan bahas untuk ciri-ciri smart money ya, asal hunter kayak gini itu kok bisa ya, kok dia kok tahu gitu ya. Makanya banyak juga yang terkena momen-momen kayak gini, padahal analisa saya udah benar mas ya, analisa itu udah benar, dia pasti ke situ gitu. Ternyata kalau entry itu kena aja masalah ya, kena stop out dan market naik duluan dan sebagainya. Memang untuk perbedaan mapping dan trigger atau entry posisi itu beda teman-teman ya. Kalau mapping semua orang bisa, tapi untuk trading itu nggak semua teman-teman, karena banyak yang harus diperhatikan ya, timing, terus konfirmasi ya. Jadi banyak, nanti kita akan bahas pelan-pelan aja. Oke, kita lanjut untuk outlook ya, technical outlook Bitcoin tetap ya teman-teman. Jadi candle 2 ini dia akan mencoba untuk memfill ekor ini ya teman-teman, ekor di 103.595 ini. Jadi ada kemungkinan untuk dia kan rejectnya udah selesai tuh ya, reject atas sudah selesai, maka dia tinggal turunnya aja itu ya, tinggal turunnya aja, membuat compression ya, dia compression sudah ada, tinggal memvalidasi aja di area sini itu nanti gimana ya efeknya, apakah dia mantul lagi atau tidak. Jadi kemarin perhatikan di sini dia sempat dibalikkan ya harganya ini ya. Nah, oke, di sini juga dipantulkan lagi harganya. Dia tinggal kembali lagi, kalau dia mampu di bawah ekor ini ya, dia akan turun sampai di 103.200-an ya. Jadi berhati-hati karena ini manipulasinya belum selesai teman-teman ya. Saya melihat manipulasinya belum selesai. Jadi kalian bisa cari analisa ya, top down analysis di time frame yang lebih kecil, entah itu time frame H1 atau M15 ya. Karena kalau dilihat dari time frame 4 jam itu dia masih sideways ya teman-teman. Perhatikan dia loh, masih sideways ya. Dia masih di situ-situ aja. Kalau di time frame H1 udah mulai kelihatan tuh ada candle momentum besar ini ya teman-teman. Ini jangan di-follow ya teman-teman. Jangan di-follow dulu ya, karena dia tidak break apapun ya, tidak membreakout structure apapun. Jadi berhati-hati, kemungkinan dia akan mencari lagi order di 104.984, habis itu dia turun lagi. Jadi waspada teman-teman. Ini market yang ranging kayak gini itu lebih susah ya untuk ditradingkan, karena memang dia, perhatikan kalian ngambil order di area sini ya, sell di area sini kena stop out ini ya, kalian ngambil buy di sini diambil lagi
selnya di sini, kalian ngambil di sini, kena stop loss di sini dan lain sebagainya ya. Jadi agak susah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih ada teman-teman yang nggak pakai SL ya, kalian berhati-hati teman-teman. Market itu bisa saja ya, kalian dari profit yang kalian kumpulkan, habis itu sekali loss kalian akan kehilangan semuanya. Jadi jangan sakit hati dengan SL teman-teman. SL itu adalah penolongmu ya. SL itu penolongmu, jadi jangan takut ya. Jadi kalau teman-teman lihat di porto kita juga kena stop loss ya. Perhatikan ini tanggal 4 ya, update kemarin. Nanti kita akan bahas tuh kenapa kena stop loss, kenapa TP dan sebagainya ya. Buat teman-teman yang ingin melihat porto saya, open posisi saya, plannya apa aja, kalian langsung aja ke profil TikTok saya ya. Di link profil kalian bisa untuk melihat ya. Murah, harganya 50.000 aja seminggu. Kalian bisa ngikutin atau kalian bisa pantau, kalian bisa analisa sendiri. Kalian bisa untuk menambah keyakinan juga ya. Oke, itu untuk Bitcoin teman-teman ya. Tetap kemungkinan untuk 2 hari ini ya, setidaknya hari ini kemungkinan dia akan mencoba untuk di 13961. Tapi berhati-hati teman-teman, sudah ada rejection yang cukup kuat di area sini, di area demand. Jadi paling tidak 14100 ini adalah target terpendeknya. Oke. Oke, let's see, kita akan lihat untuk Ethereum. Ini kalau saya lihat Ethereum malah lebih bagus ya teman-teman. Ethereum ini yang kemarin ya. Kita proyeksikan, perhatikan harga ya. Ini adalah area entry kita di M15 dan sangat bagus sebenarnya ya. Teman-teman yang nggak pakai stop loss itu dia panen ya teman-teman. Dia dapat, Mas Eko saya TP3. Oke, terima kasih ya. TP3, tapi saya kena stop loss teman-teman ya. Kena stop loss terus dia TP sampai TP3 tuh. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi untuk Ethereum itu kita hapus dulu. Jadi untuk Ethereum dia sudah berkali-kali reject ya teman-teman di area supply ini. Jadi kemungkinan dia akan drop ya. Dia akan drop. Kita lihat di daily sudah ada 2 ekor ini. Jadi kemungkinan untuk hari ini saya akan mengincar untuk short ya untuk si Ethereum. Perhatikan ini ada head and shoulders pattern yang belum valid, neckline-nya belum breakout. Jadi untuk Ethereum saya akan proyeksikan untuk turun ya teman-teman. Saya akan mencari plan turun hari ini di London ataupun US session nanti. Oke, XRP. Nah, XRP ya, plan panjang kita. Ini kemarin kita plan pendeknya TP dan plan panjangnya ya TP1. Kalian bisa amankan dulu untuk plan panjangnya. Ini plan bulan Mei ya teman-teman. Masih aktif yang plan panjangnya. Jadi buat teman-teman yang ngikutin, kalian stick to the rule selama saya belum cancel ataupun belum ngomong ini kena stop loss dan sebagainya, kalian tetap ngikutin plannya saja ya. Saya masih jalan running untuk XRP ya. Saya running dan udah TP1 ya teman-teman, udah TP1. Kalian bisa naikkan SL to BP, misalkan kan open posisi di sini masuk SL ke BP aja. Jadi biar untuk trigger lebih panjangnya tuh kalian bisa dapat TP2, TP3, TP maksimal ya. Karena rejection ini cukup kuat ya, poolnya ini masih jalan bagus. Jadi untuk XRP dia secara overall dia masih sideways teman-teman. Dari kemarin kita sudah proyeksikan paling enak itu emang scalpingan. Untuk longnya kalian ya kayak gini nanti kenanya ya. Udah TP1 udah naik terus dia turun lagi, terus dia naik lagi, turun lagi, naik dan gitu terus ya. Gitu terus untuk XRP. Oke, kita berpindah ke Solana ya. Solana ini plannya kita ya sangat bagus. Kemarin kita ada plan short juga ini ya TP1 dan dia short juga. Jadi kita akan lihat untuk di Solana. Perhatikan Solana ada ekor atas ini, waspada teman-teman, bermakna pressure sellernya akan sangat tinggi. Jadi untuk Solana akan tetap turun ya teman-teman. Perhatikan dia akan mengejar ekor ini teman-teman. Jadi masih ada sekitar berapa poin ini, kita lihat masih ada sekitar 5%-an ya untuk turun. Jadi untuk Solana dia akan tetap turun ya. Jadi ini ya, area support ini dia sudah membuat reaksi bahkan sampai naik ya. Terus dia turun kembali. Jadi ini penghalangnya hanya di 151 dan 150. Dan kemarin kita di Sol juga ya, kita sudah PO Sol dan nggak nyampe ya teman-teman di M30.
M30-nya nggak nyampe, dia udah turun duluan tuh. Ya. M30 kita ambil di atas sini soalnya ya. Di sini ya. Oh iya, di MSOL USDT M30. Ya, kita ambilnya di sini. Oh, di sini ya, teman-teman. Kok beda ya? Oh, di bawahnya, di sini ya. Berarti kita ngambilnya di area sini. Nah, berarti kita cancel aja, teman-teman. Ini udah terlalu jauh ya, terlalu jauh. Dan kemungkinan untuk stall ada kemungkinan retrace ya. Dari 151 ini udah ada reject. Jadi kemungkinan dia akan naik itu sampai sini terus dia turun lagi. Jadi itu ya kemungkinan untuk proyeksi si Solana ya. Jadi perhatikan ini udah ada rejection cukup kuat, dia akan naik, ngambil order di area sini dan dia jungkam lagi tuh. Oke, jadi bermakna kalau dilihat dari semua mayor ya, semua mayor menunjukkan penurunan. Jadi untuk crypto bubble minggu ini atau hari ini kemungkinan merah ya, nah, kan merah semua kan. Jadi kemungkinan merah semua tuh, ya merah darah ya, merah darah semuanya. Oke, itu aja untuk update technical outlook hari ini tanggal 5 Juni. Next kita akan update untuk 1% per day ya, untuk update skill.